Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handika di Cerpen Indonesia. Hari ini saya akan menceritakan cerita pendek yang bergenre horor. Cerita selanjutnya tentang Bed Race. Bed Race adalah cerita seram tentang percakapan WhatsApp antara gadis bernama Beatrice dan adiknya Armando. Ini didasarkan pada cerita oleh penulis Manuel Villeda. Armando, apa kamu di sana? Kakak butuh bantuanmu. Armando, ada apa denganmu? Kemana saja kamu? Tahukah kakak, seberapa banyak masalah yang kakak sebabkan? Kakak menakuti seluruh keluarga. Kami semua takut akan hal buruk akan terjadi. Maafkan kakak ya, Dek. Percayalah, ini bukan niat kakak. Kakak harus telepon ayah dan ibu. Mereka mengkhawatirkan kakak. Sudah 3 hari mereka tidak mendapatkan kabar dari kakak. Bahkan polisi berhenti mencari kakak. Kami tidak tahu apakah kakak kabur dengan pria atau ini hanya untuk merayakan pesta-pesta dengan teman-teman kakak. Kami tidak tahu apa-apa. Kakak sangat tidak bertanggung jawab. Jangan memarahi kakak, Dek. Apalagi adik nggak tahu apa-apa. Kalau gitu kakak harus cerita apa yang sebenarnya terjadi. Bukan aku yang perlu kakak hubungi, tapi ayah dan ibu. Mereka khawatir. Bisa jadi mereka marah kalau kepergian kakak tidak memberikan mereka alasan yang bagus. Kakak sudah 18 tahun. Pulanglah dan ceritakan apa yang terjadi, Kak. Kakak akan pulang kalau kakak bisa. Itu sebabnya kakak mengirimkanmu pesan ini. Kakak butuh bantuan adik. Kakak ingin kamu datang untuk menemukan kakak dan jemput kakak. Dan jangan katakan apapun kepada ayah dan ibu. Emang kenapa aku tidak boleh memberitahu mereka? Mereka lah yang paling khawatir dengan kondisi kakak loh. Kamu selalu menjadi adik yang dapat kakak andalkan, Armando. Kamu adalah orang yang selalu diminta pertolongan semua orang saat dalam krisis. Kamulah yang bisa menghadapi apapun. Itulah mengapa kakak membutuhkanmu, dan tidak ada orang lain yang bisa menjemput kakak. Ya Tuhan, Kak, apa yang kakak bicarakan? Kamu mulai membuatku takut. Ini tengah malam loh. Kamu gak bisa apa chat agak kesiangan dikit? Oke, aku berpakaian dulu. Jadi kakak di mana sekarang? Terima kasih ya adik kecil kakak. Kakak di dekat sungai. Kamu harus datang dengan mobil, lalu berjalan ke dalamnya. Apa? Itu kan sungai besar. Apa aku harus menyisir seluruh area? Kakak setidaknya bisa memberiku beberapa petunjuk. Atau tunggu di pinggir jalan kek. Dan kenapa kamu ada di sana?
Jangan banyak tanya, Dek. Tahukah kakak, mungkin lebih baik aku memberitahu ibu dan ayah. Lalu polisi bisa datang dan menjemputmu. Itu akan jauh lebih mudah bagiku. Tidak, tidak, tidak. Jangan beritahu orang tua kita. Dan jangan libatkan polisi. Hanya kamu yang kakak percayai. Kakak menempatkan aku dalam situasi yang sangat sulit. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Datanglah bantu kakak. Aku mau membantu kakak, tapi tolong juga aku, Kak. Setidaknya buat aku lebih mudah. Beri aku beberapa lokasi lagi agar aku bisa menyempitkan area pencarianku. Kakak rasa ada sebuah peternakan tua yang ditinggal di sini. Oh, aku tahu tempat itu. Cepatlah ke sana. Kamu tidak bisa pakai mobil ke dalam, kamu harus berjalan kaki. Kakak pergilah ke jalan besar dan tunggu aku di sana. Kakak tidak bisa, adik kecil. Sungguh kakak tidak bisa. Jika kakak bisa, bukankah menurutmu kakak bisa pulang sendiri, tinggal pesan ojol doang? Nah, kalau gitu kakak sampai di rumah, kakak berhutang penjelasan yang besar pada kami. Kakak tahu itu. Kamu udah di mana, Armando? Aku sedang dalam perjalanan, tapi aku tidak bahagia sama sekali ketemu dengan kakak karena hal ini. Semua ini membuatku sangat gugup. Oh, adik kecil kakak, itu hal yang bisa kakak lakukan. Kakak tahu, kakak sekarang berhutang padamu. Ya, itu pasti. Apakah udah sampai? Masih di jalan, tenanglah kak. Sedang nyetir nih, kenapa buru-buru? Ada beberapa burung gagak di dekat sini. Mereka membuat kakak takut. Kalau begitu, teriaki mereka, itu akan menakuti mereka. Kakak nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Apa kakak terluka? Siapa di sana bersama kakak? Apakah kakak bersembunyi dari seseorang? Apakah kamu harus diam? Tidak sesederhana itu, Dek. Jadi apa yang terjadi? Kamu akan tahu saat kamu datang nanti. Mengapa begitu misterius sih? Kamu benar-benar membuatku khawatir, Kak. Aku jadi memiliki banyak keraguan. Kamu harus beritahu aku apa yang terjadi. Kamu tidak akan percaya jika aku memberitahumu, adik kecil. Percayalah, kamu pasti tidak akan percaya. Baiklah, jika kamu tidak memberitahu aku apapun, bagaimana aku bisa dan harus percaya padamu? Di situasi seperti ini, aku keluar di tengah malam untuk mencarimu di hutan. Tapi aku hanya menyelusuri hutan sepanjang sungai tanpa aku tahu mengapa kamu ada di sana. Dan aku tidak tahu siapa yang ada di sana bersamamu.
Dan aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu. Setidaknya beritahu aku sesuatu. Ini sangat membuatku frustasi. Datang aja lah dulu, please. Percayalah. Kamu tidak perlu tahu apa yang terjadi. Sungguh, aku tidak mengerti, Kak. Oke, aku sudah di depan peternakan. Aku memarkirkan mobil dan sekarang aku akan berjalan kaki. Haruskah aku mengambil jalan kecil yang menuruni sisi pagar? Ya, rasanya begitu. Kakak tidak yakin. Kakak hanya ingat bahwa nanti itu kamu akan menemukan jalan buntu. Lalu saya disuruh mereka pergi ke hutan. Apa? Mereka membuatmu pergi ke hutan? Siapa mereka itu? Apa maksudnya itu, Kak? Tidak ada. Mereka tidak ada, hanya bisikan di telinga kakak. Sialan kau, Beatrice. Ceritakan apa yang terjadi, kau gila. Jika kakak memberitahumu, kamu tidak akan mempercayai kakak. Jangan tanya, tolong datang saja untukku. Aku sudah berada di jalan yang buntu. Berarti ini sudah benar. Ya, kakak rasa begitu. Kamu tidak boleh jauh-jauh, adik kecil. Ada jejak ban di sini. OMG, dan ada darah. Ada beberapa tetes darah di pinggir jalan. Apa yang terjadi di sini, Beatrice? Ayo jawab. Tolong jangan buat aku memberitahumu. Ini tidak mudah. Ada tetesan darah di daun. Aku punya firasat buruk tentang ini. Apakah ini darahmu, Beatrice? Tidak, bukan milikku. Ceritakan apa yang terjadi di sini. Apakah kau membunuh seseorang? Apakah kau dengan seorang pria? Lalu apakah dia membunuh seseorang? Tidak. Kamu harus memberitahuku. Aku tidak yakin. Aku tidak ingat dengan jelas. Datang saja dan temukan aku. Mungkin kamu bisa mengikuti jejaknya. Aku tidak tahu, temukan saja aku. Mengapa kamu tidak ingin memberitahu saya apapun? Aku sekarang takut, Kak. Kamu membawaku ke tengah hutan pada malam hari, pada tengah malam, sendirian di antah berantah. Apakah kamu benar-benar kakakku? Siapa lagi? Ini kakakmu, adik kecil. Bagaimana aku bisa mengetahuinya? Bisa jadi kamu adalah orang lain yang telah membunuh kakakku, atau kamu seseorang yang sedang membuat video prank, atau semacam pembunuh berantai gila. Jangan tidur kamu, Armando. Kamu nggak melihat cara mengetik kakak. Kamu nggak pernah sebelumnya chat dengan kakak. Kamu nggak pernah bicara sama kakak. Sampai tidak mengenali cara kakak bicara sama kamu. Aku Beatrice, kakakmu. Aku tidak akan bohong kepadamu, adik kecil. Percayalah. Aku belum percaya begitu saja. Buat aku yakin dulu apa yang kuberikan untuk ulang tahunmu yang ke-15. Sebuah kotak kecil di dalam sebuah kotak besar yang dibungkus secara besar hingga sebesar gaban.
Kakak kira kamu akan memberi kakak mesin cuci dengan penuh usaha, akhirnya itu hanya kotak kecil. Dan usaha kakak gak sia-sia, itu kalung indah dengan inisial kakak di dalamnya. Puas lo, percaya sekarang. Ya ampun, ditelamat kak. Baiklah adik, sekarang percaya. Nah gitu dong dek, kakak rasa kamu sudah hampir dekat. Aku ingin kakak memberitahu aku apa yang terjadi. Kamu tidak akan menyerah kan? Aku tidak pernah menyerah. Oke, tapi jika aku beritahu, kamu harus menjanjikan sesuatu kepadaku. Apa? Kamu harus janji untuk tidak panik. Aku bukan panik lagi, tapi sekarang aku takut. Jadi kamu tidak bisa membuat aku lebih dari ini. Sebenarnya kakak diculik. Apa? Mereka menculikku adik kecil. Aku dan temanku Cecilia saat kami pergi makan hamburger. Sebuah van hitam mengikuti kami. Saat kami berjalan pulang, mereka mencegat kami di jalan yang gelap. Mereka menangkap kami dan memaksa kami masuk ke dalam bagian belakang van. Kami melawan, kami berteriak, kami meninju dan menendang. Tapi itu tidak berguna. Mereka terus memukuli kami sampai kami tidak ada tenaga lagi. Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain terisak. Demi Tuhan, Beatrice, aku harus memberitahu polisi. Orang-orang itu pasti masih berkeliaran. Mereka bisa melukai orang lain. Apakah mereka masih menahanmu? Nanti Armando, kamu bisa memberitahu polisi nanti. Saat ini, aku hanya ingin kamu menemukanku dan bawa aku pulang. Aku bukan tawanan mereka lagi. Apakah orang-orang itu masih berkeliaran di sini? Tidak, mereka sudah lama pergi. Jika mereka masih di sini, aku tidak akan memintamu untuk datang. Jadi apa yang terjadi? Apalagi yang dilakukan para bajingan itu padamu? Kamu masih mencariku kan, dek? Iyalah, kak. Ada jejak rumput yang diinjak-injak dan ranting yang patah. Dan terkadang aku melihat beberapa tetes darah yang sudah menghitam. Cepat. Iya, aku bergegas, tapi aku sangat takut. Kakak lebih takut lagi, dek. Orang-orang itu gila. Kakak rasa mereka menggunakan narkoba. Mereka menculik kami, tetapi mereka tidak mencari uang tebusan. Itu sebabnya mereka tidak pernah menelepon orang tua kita atau orang tua Cecilia. Mereka hanya ingin bersenang-senang dengan kami. Maaf, Beap. Pasti sangat buruk bagimu. Tapi tenanglah, sekarang adikmu ada di sini. Walaupun aku takut, aku akan tetap menemukanmu, Kak. Aku akan mengantarmu pulang. Apakah Cecilia bersamamu? Ya, dia di sini. Dia membantuku mengetik di telepon. Mereka mengikat kalian berdua. Dan apalagi yang terjadi? Mengapa mereka membawamu jauh-jauh ke sini di sungai? Bayangkan saja apa yang mereka lakukan kepadamu. Itu membuatku gila. Mereka mengikat kami di dalam van dan mengantar kami ke luar kota. Seorang pria yang sedang mengemudi, dua lainnya tinggal bersama kami di belakang. Mereka melakukan hal-hal buruk kepada kami. Oh, sialan. Mereka memarkirkan van di peternakan yang ditinggalkan. Lalu mereka menyeret kami keluar dan memukuli kami lagi. Cecilia mencoba melarikan diri, jadi mereka memukulinya paling parah. Itu darahnya yang kamu lihat. Bagi kami, ini adalah mimpi buruk. Tapi bagi mereka itu adalah malam menyenangkan. Mereka melakukannya sambil tertawa, adik kecilku.
Mereka tertawa saat mereka meninju dan menendang kami. Bagaimanapun, mereka membuat kami pergi begitu jauh ke dalam hutan. Dan mereka tidak berhenti-henti sampai mereka mendengar aliran sungai. Aku rasa niat mereka adalah agar tidak ada yang menemukan kami. Mereka lupa mengambil ponselku. Aku akan menemukanmu, Kak. Dan aku janji akan mengantarmu pulang. Itulah kenapa kakak menghubungimu, Dek. Yang terjadi sangat mengerikan. Hal-hal yang mereka buat kepada kami itu sangat menjijikkan. Mereka bukanlah laki-laki, tapi mereka binatang. Mereka memukuli kami dan menggunakan kami sesuka mereka. Kami berteriak, kami memohon, tapi mereka tidak berhenti. Tapi yang terburuk belum datang. Kak, kamu di mana? Sampai sekarang aku nggak bisa menemukanmu. Kamu sudah sangat dekat, Dek. Ada bau tak sedap di sini. Saya melihat darah dan beberapa pakaian kotor. Kamu dekat sini? Ya, di sini, di balik semak-semak di depanmu. Bea, Bea, oh Tuhan, Kak. Di sini ada 2 mayat. Itulah yang kakak takutkan untuk menyampaikan kepadamu, Dek. Mereka memukuli kami sampai mati. Tidak, tidak. Tangan Armando tertahan. Dia terduduk di depan 2 mayat tersebut. Armando menangis, dia melanjutkan mengetik. Dihapusnya air matanya. Dia yakin itu bukan kakaknya karena dilihatnya HP-nya masih aktif dan itu jelas dari nomor HP kakaknya. Apakah ini jenis prank sakit jiwa? Di mana kamu, Kak Beatrice? Keluarlah, Kak, tunjukkan dirimu. Di mana kamu? Tidak mungkin itu mayatmu. Di mana kakak mengetiknya? Kami butuh 3 hari untuk berkomunikasi dengan seseorang. Kami sudah mati, adik kecil. Tidak ada trik, tapi kematian bukanlah akhir. Jika kemauannya cukup kuat, ada cara untuk berkomunikasi. Tapi butuh banyak energi. Kami sangat lelah sekarang. Kami hanya perlu istirahat. Bawa kami pulang, adik kecil. Beri kami penguburan yang layak. Tidak, itu tidak benar. Kakak gak mungkin mati. Jangan tinggalkan aku, Kak. Teruslah chat denganku, Kak. Kami sudah kehabisan waktu, Dek. Kami sudah kehabisan energi. Jangan lupakan Cecilia. Tanpa dia, komunikasi ini tidak akan mungkin terjadi. Sampai jumpa, adikku. Beritahu orang tua kita bahwa aku mencintai mereka. Beatrice, jangan tinggalkan aku. Jangan berhenti mengirim pesan. Kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian di sini. Chat aku kembali, hanya 1 teks lagi, Kak. Please, selamat tinggal. Kakak, aku cinta padamu.